Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi berikutnya, yaitu prinsip induksi matematika. Nih ya. Untuk setiap bilangan asli n, misal Pn, suatu pernyataan yang akan dibuktikan benar dengan langkah-langkah berikut. Jadi, suatu pernyataan atau rumus Pn, dia akan dibuktikan benar melalui induksi matematika, yaitu dengan dua langkah berikut. Kalau keduanya terbukti, maka pernyataan Pn itu dianggap benar. Yang pertama, buktikan P1 benar. Jadi, Pn-nya nanti diubah ke suku pertama atau suku terkecilnya. P1 itu adalah benar. Yang kedua, asumsikan atau anggap PK jika Pn-nya diganti N-nya diganti K itu benar untuk setiap bilangan asli K, maka PK plus 1 harus dibuktikan benar juga. Ya, yang pertama ini harus dibuktikan benar. Terus PK ini dianggap benar. Lalu buktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Maka kesimpulannya 1 dan 2 menunjukkan Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Jadi ini dianggap benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, sekarang kita akan belajar pembuktian yang pertama, yaitu pada barisan dan deret. Nah, masih ingat? Dulu kita mengenal ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Bedanya apa? Bedanya adalah di selisih barisan itu. Ini ada barisan 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya sampai n. Selisihnya adalah 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 2, 6 ke 8 2. Ini adalah barisan bilangan genap. Nah, untuk mencari bedanya atau B dulu itu ya, U2 atau suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 4 dikurangi 2, sehingga bedanya adalah 2. Nah, U1 itu sendiri alias A, dia adalah 2, suku pertamanya ini 2 ya. Lalu rumus UN-nya secara umum itu adalah A plus N min 1B. Untuk mencari jumlah barisan itu, SN sama dengan setengah N dalam kurung A plus UN. Itu rumus secara umum. Tapi nanti kita tidak melulu pakai rumus ini. Tidak. Karena PN itu sembarang pernyataan. Lalu apa bedanya dengan geometri? Geometri itu bedanya bukan beda lagi, tapi rasio, yaitu U2 dibagi U1. U2 dibagi U1, 4 dibagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Maka barisan ini disebut geometri. Untuk rumus UN-nya sendiri adalah A R pangkat N min 1. Tuh ya. Jadi tahu bedanya ya barisan aritmatika dan geometri, hanya mengingatkan saja. Lanjut contoh. Nah, ini ya, contoh yang pertama, notasi sigma dari deret negatif min 3 dikurangi 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 25. Kira-kira ini adalah barisan atau deret apa ya? Kita selidiki dulu. Negatif 3 kurangi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7
tambah dan seterusnya sampai 25. Nah, ini ke sini itu adalah bedanya 2 ya. U2 dikurangi U1. Min 1 dikurangi min 3 berarti plus 3 jadinya plus 2. 3 dikurangi 1 2. 5 kurangi 3 2. Berarti ini adalah aritmatika. Ya. Dengan U1 atau A-nya ini suku pertamanya negatif 3. Lalu bedanya adalah 2. Bisa dipahami ya. Lalu rumus suku ke N-nya. Kalau aritmatika pakai yang ini. UN sama dengan A ditambah N-1B. Kita masukkan dulu A-nya, yaitu min 3 ditambah N-nya nanti yang kita cari, bedanya 2. Min 3, ini kalikan ke sini, plus 2N min 2, sama dengan 2N negatif 3, negatif 2, berarti negatif 5. Jadi rumus UN-nya ini. Itu maksudnya. Lanjut. Tadi kan di U1 itu nilainya adalah min 3. Pertanyaannya sekarang, di U berapa yang sukunya itu nilainya 25? Kan tadi kan yang akhir sendiri barisannya adalah 25. Ya. Berarti di suku keberapa yang hasilnya itu 25? Begitu. Maka hasil rumus UN-nya tadi kita pakai 2N min 5 sama dengan 25. 2N sama dengan 25. Ini ke sini tambah 5 sehingga 25 tambah 5 30 dikali menjadi bagi supaya habis, maka N-nya adalah 15. Maksudnya di suku ke-15 tadi hasilnya 25. Kan tadi barisannya min 3, terus min 1, plus 1, 3, nah terakhir kan 25. Lah 25, angka 25 ini loh ternyata suku ke-15. Itu maksudnya. Sehingga sigmanya itu dia barisannya mulai, ini simbol sigma, N-nya itu mulai dari 1 sampai 15 menggunakan rumus atau PN 2N min 5. Ini maksudnya sigma dari, ini tanda sigma, jumlah ya, itu yang kita cari.
Contoh yang kedua, buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Barisannya 1 tambah 3 tambah 5. Ini juga masih aritmatika, yaitu bedanya adalah 2. Ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, pakai langkah-langkah induksi matematika tadi. Untuk yang pertama, kan harus dibuktikan P1, ya kan? Berarti akan ditunjukkan bahwa P1 itu benar. Maka n-nya diganti dengan 1. Ini dari pernyataan ini. Dua, n-nya diganti 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. Jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, maka itu dianggap benar. 2 kali 1, 2, dikurangi 1, 1. 1 dikuadratkan 1. Sehingga P1 ini adalah benar. Ya. Lalu yang kedua, langkah-langkahnya tadi, asumsi itu atau anggap PK itu benar. Jadi n-nya diganti K. Berarti 2, ini tulis lengkap, 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai ini n-nya diganti dengan K. 2K min 1 plus sama dengan K kuadrat. Nah, anggap ini tuh benar. Akan dibuktikan, adib akan dibuktikan bahwa benar pula untuk PK plus 1. Jadi ini dianggap benar, terus akan dibuktikan benar pula untuk PK plus 1. Tuh. Jadi ini kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1, lalu K-nya diganti K plus 1 ditambah 2, ini K plus 1 min 1. 2K plus 1 min 1. Ya, ganti itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi biar nggak bingung karena di lembaran berikutnya. Nah, sekarang kita lihat, kita punya ini. Ini tadi adalah sama dengan ini. Sama kan?
Nah, dia adalah sama dengan K kuadrat. Maka ini boleh kita ganti dengan K kuadrat. Ya. Sehingga ini K kuadrat ditambah ini tetap 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita selesaikan. Ini K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1. Nah, yang ini dulu ingat, kalau ada A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini. Sehingga ini adalah K kuadrat plus 2K plus B-nya dikuadratkan, 1 kuadrat adalah 1. Tuh ya. Lalu K kuadrat ditambah 2K, 2 dikurangi 1, 1. Ini tetap K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, perhatikan. Ini sama dengan ruas kanan. Jadi, pernyataan ini benar. Nah, kesimpulannya, maka tadi soalnya jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Maka terbukti bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat, atau pernyataannya ini 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya 2n min 1 sama dengan n kuadrat adalah benar. Selesai. Contoh nomor 3. Semakin banyak contoh, kalian semakin senang kan? Gunakan induksi matematika untuk membuktikan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1. Ini masih barisan aritmatika ya, yaitu barisan bilangan genap. Nah, langkah-langkahnya sama kayak yang tadi, pakai induksi matematika. Yang pertama, akan ditunjukkan apa tadi? Akan ditunjukkan bahwa P1 benar. Ini ya. Diganti dengan 1. Dua n berarti kali 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1.
2 kali 1, 2. 1 tambah 1, 2. Kalikan 1, 2. 2 sama dengan 2, maka pernyataan ini benar. Nah, kalau sudah benar P1-nya, maka yang kedua, asumsikan atau anggap tadi ya. Asumsikan atau anggap PK benar jadi ini diganti dengan K. 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya. 2K sama dengan K dalam kurung K plus 1. Hanya N-nya diganti dengan K. Oke. Nah, adip itu akan dibuktikan benar pula untuk P-nya itu K plus 1. Sehingga ini berubah menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah K-nya diganti K plus 1. 2 K plus 1 sama dengan K-nya diganti K plus 1, K plus 1 plus 1. Nah, ini ya. Jadi berubah seperti ini. K-nya diganti K plus 1. Ini juga K plus 1. Ini K plus 1 plus 1. Sekarang, tadi kan ini dianggap benar. Maka kita punya ini. Seret. Nah, ini kan sama toh. Dia adalah sama dengan ini. K dalam kurung K plus 1. Berarti ini boleh diganti ini. Ganti ya. K dalam kurung K plus 1. Ini tetap ditambah. Langsung saya kalikan boleh ya. 2K ditambah 2. Sama dengan ini K tambah 1, ini K, 1 tambah 1, 2. Nah, sekarang kita punya ini. Saya tulis ulang ini di sini ya. Ini boleh dikalikan. Oh, atau begini saja. Ini ndak usah dikalikan. Jadi 2 tetap dalam kurung K plus 1. Biar nanti langsung sama dengan ini, nggak usah dikalikan. Nah, wis, ini ndak usah. Saya tulis lagi. K plus 1 tambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 2. Nah, ini udah. Setelah begini gimana? Dilihat. Ini ada yang sama. Ini sama ini. Berarti boleh dikeluarkan sini. K plus 1. Nah, K plus 1 ini ya. Punya K plus 1 semuanya.
K dalam kurung K plus 1 dibagi K plus 1 tinggal K. 2 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 dibagi K plus 1 tinggal 2-nya. Sehingga di sini sama dengan K plus 1 K plus 2. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti pernyataan ini benar. Jadi maka kesimpulannya adalah 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya sampai 2n sama dengan n plus 1 adalah benar.